kalau mereka berani untuk Hmm. nah banyak keraguan juga nih dari masyarakat dengan berita isu perceraian dia ini sampai ya berdrama lah bisa dibilang di depan awak media menangis mengungkapkan ini gimana sih bang melihatnya apakah emang ada sesuatu drama juga yang dibuat Kalau menurut saya karena sebelahnya ada kuasa hukum, saya rasa tidak prank nih. Tetapi hal ini kan masih misteri juga ya, maksud saya. Jangan kita mendengar satu sisi, harus mendengar jadi dua sisi juga. Tapi itu sah-sah aja apa yang diungkapkan dieksplorasi seorang public figure. Tetapi ketika persoalannya benar atau tidak, itu perlu uji. Uji waktu, uji kelayakan dan sebagainya lah kan gitu ya. Dengan fakta dan peristiwa-peristiwa hukum. Nah, menurut saya bahwa apa yang disampaikan Baim itu adalah mengungkapkan isi atau mengungkapkan sesuatu permasalahan yang ada. Sehingga mungkin dengan mengungkapkan itu rasa kelegaan hati, bisa juga ada masukan, ya kan? Karena tidak mungkin juga ada sesuatu yang persoalan itu tidak akan selesai. Pasti ada selesainya juga. Nah, cuma sekarang adalah mau di mana arah pikirannya tergantung para penonton. Mau pikirannya mau kemana gitu kan? Kan baru bisa menebak, ya kan? Jadi saran saya berpikirlah positif, kita doakan. Semoga emang kalau memang ada persoalan yang terjadi, kita doakan semoga persoalan itu bisa selesai. Lalu dengan kondisi yang baik. Jadi kita harus berpikir juga positif gitu ya. Oh ini biasa ngeprank nih ngeprank. Kalaupun ngeprank, saya rasa kecenderungannya agak agak nggak mungkin gitu ya. Karena sini sudah menyangkut masalah hukum, masalah nama baik, dan ada penasihat hukum. Gitu. lagi Oke, Bang. Oke, Bang. Abang seberapa dekat sih kenal Baim, sosok Baim seperti apa sih, Bang? Iya, Mbak Em nggak begitu dekat ya karena tapi pernah kita kenal ngobrol. Orangnya baik dan ya kalau kita lihat wise ya. Walaupun dan nggak banyak ngomong dan orangnya nggak sombong. Ini sosok yang memang kita harus sadari bahwa memang seorang Mbak Em ini orang yang humble gitu ya. Tetapi ketika orang itu kan juga bisa berubah ya. Ya berubah itu ke macam-macam ya. Berubah apakah menjadi orang egosentris, orang menjadi apa. Tapi kalau menurut saya sih Baimong tuh orang yang kalau untuk menjadi seorang teman tuh orangnya enak gitu. Tapi Abang pernah sempat ketemu ngobrol sama Baim. Ya, Ah, ya pernah dikenalin lah gitu, kenal aja gitu, dikenalin. dalam Tapi untuk deket banget sih enggak ya, karena kan kita eranya sudah umur juga beda. Waktu kita walaupun di kegiatan di seni, artinya di kegiatan saya waktu itu kan cuma pertemuan aja dikenalin. Oh ya, tapi kalau saya lihat gestur, gaya dan sikapnya cukup oke gitu. melihat Baim sendiri, Bang, kemarin waktu Hmm. respon Hmm. dia dibilang katanya Hmm. pelit oleh istrinya, Bang. Tanggapan Abang seperti apa, Bang? Kan kita bisa lihat konten-konten dia kan dia sering bilang gitu, Bang. Kan melihatnya seperti apa? Itu dari kacamata satu sisi kan. Kan harus kacamata kan nggak boleh satu sisi, harus dua sisi kan. Pelit itu pelit seperti apa? Kan aturan-aturan di dalam rumah tangga mereka punya aturan kan yang harus disepakati sebelum pernikahan. Ketika kita kasih pelit, oh pelit misal ya, ini misal. Ini Mas Gion ngasuhnya pelit, misal istri saya bilang gitu. Oh ya karena menurut istri saya 10 juta itu pelit. Tetapi bisa saja di kacamata orang 10 juta lebih banget. Nah kita tergantung kacamatanya juga kan. Nah, kita nggak bisa bilang itu pelit atau tidak. Itu perlu adanya dua sisi gitu loh. Kita nggak bisa memprejudis bahwa oh ini salah loh. Gitu. Nggak bisa begitu. Juga perceraiannya Baim katanya ada orang ketiga, Bang, tapi istrinya berselingkuh gitu, Bang. Abang seperti apa, Bang? Saya Apakah saya nggak bisa berani komentar kalau itu peristiwa hukum dan sebagainya harus dua sisi. Gitu. Kan nggak bisa kita menuduh seseorang atau sebaliknya orang mengatakan sesuatu salah atau tidak. Itu perlu ada pembuktian. Lihat nanti finalnya dalam putusan perceraiannya apa.
Kalau kita harus sedikit lebih cerdas. Misalnya seseorang mengungkap, kan sah-sah aja, dia kan menduga. Kayak kita seorang suami menduga, istri saya selingkuh ya, jangan sama dia, misal gitu. Tapi ketika ada salah satu mungkin dikatakan bahwa ada alasan-alasan tertentu, ada bukti, itu kan nggak main asal ngomong aja. Tapi itulah yang harus kita lihat, bahwa kita doakan semoga ini hanya emosional aja gitu. Udah itu aja. Pihak ketiga itu kan kita lihat saja nanti apakah ini sampai ke pengadilan, artinya sudah melampaui lewat persidangan lalu dengan bukti dan saksi. Jadi kita tidak bisa menilai bahwa hal itu apakah masalah, karena kan setiap rumah tangga selalu ada masalah. Bisa saja ada kesalahpahaman atau misinterpretasi.